فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Itu sampai mana? Hadis baru. Tayyib qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala al-hadisur rabi' wa sittun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke 164. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladzi lam yaqum min. Rasulullah SAW bersabda di dalam sakit beliau yang beliau tidak bangun lagi setelah itu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Untuk apa Rasulullah menceritakan umat yang lain? Tujuannya adalah agar umat ini jangan meniru langkah mereka karena akan menyebabkan timbulnya laknat. Kenapa? Karena laknat tadi tidak diikat dengan sifat Yahudiyah dan Nasraniyahnya, tapi sifat laknat tadi diikat kepada apa? Kepada perbuatan mengambil kubur-kubur sebagai masjid. Jadi yang terpandang bukan masalah siapa yang berbuat, tetapi apa yang dia perbuat. Maka barang siapa melakukan itu dari umat manapun, maka dia boleh jadi akan terkena hukuman seperti hukuman yang dialami oleh Yahudi dan Nasara. Baik, kenapa? Ala ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Walaupun sebabnya adalah Yahudi dan Nasara, tetapi yang terpandang adalah lafadz yang umum, yaitu apa? Masalah mengambil kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Itu aja kubur Nabi, kubur yang paling mulia. Itu pun ternyata kalau dibuat jadi masjid orangnya terlaknat. Maka bagaimana yang dia itu bukan kubur Nabi, tidak layak dengan alasan untuk mengagungkan mereka, memuliakan mereka, maka kemudian justru apa? Kita membuat di atasnya itu tempat peribadatan, justru Allah murka ini. Ini yang sebagian orang tetap tidak paham walaupun hadis ini jelas dan mereka baca itu. Kenapalah kita memuliakan kubur wali itu enggak boleh? Allah yang melarang karena menyebabkan orang akan berpaling darinya menuju kepada wali. Yaitu apa? Kembali ke peribadatan zaman Nabi Nuh. Orang tidak lagi beribadah pada Allah, tapi beribadahnya kepada patung-patung orang soleh itu. Yang terpandang bukan bentuk patungnya, tapi apa? Berhalanya itu. Terserah bentuknya itu kubur, ataukah bentuknya itu manusia, ataukah bentuknya apa. Seluruh peribadatan yang dipalingkan dari Allah kepada makhluk, maka dia akan menyebabkan datangnya laknat. Ini banyak orang masih tidak paham. Kenapalah tidak boleh kita memperbagus kubur para wali dan sebagainya. Allah yang melarang. Karena apa? Menyebabkan orang betul-betul apa? Pikirannya ke wali nanti, bukan kepada Allah Ta'ala. Dan ini terbukti dari apa? Ajaran pemimpin-pemimpin besar, orang-orang jamaah tabligh. Sekarang banyak orang tidak melihat, tapi apa? Karena apa? Yang datang hanya orang-orang yang mungkin masih baru atau orang yang tidak mau menampilkan hukum keadaan aslinya. Tapi tokoh besar mereka seperti Abdul Hasan Ali An-Nadawi yang di Madinah itu, dia aslinya bukan Madinah, dia adalah dari mana itu namanya, dari India. Tapi dia diterima sebagai apa? Penasihat Jamiah Islamiyah Madinah. Padahal dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, orang ini sering istimdad di kubur Nabi. Yaitu apa? Mencari bantuan wangsit di kubur Nabi. Dan dibongkar oleh Syekh Ahmad An-Najmi, pola ibadah mereka adalah ketika sudah dikubur itu, kemudian mereka konsentrasi. Ketika konsentrasi itu, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, harus tergambarkan wajah syekhnya di hatinya. Jadi hakikatnya adalah apa? Mereka beribadah kepada syekh tersebut, bukan kepada Allah. Lafaz la ilaha illallah itu hanya sekedar tipuan kepada orang awam. Tapi hatinya ketika itu mengarah ke siapa? Kepada syekhnya. Apalagi digabung dengan kata Syekh Najmi, akidah wahdatul wujud. Mereka mengatakan Allah, tapi gambarannya adalah syekh, yaitu syekh itu adalah Allah itu sendiri. Maka ini adalah apa? Kesyirikan besar dari orang-orang jamaah tabligh itu. Nah, sekarang orang tidak lihat, dikira oh ini biasa aja, cuma dakwah-dakwah. Padahal itu adalah syirik besar. Baik, intinya apa? Yaitu menyembah selain Allah. Apa pintu yang membuka peribadatan kepada selain Allah? Yaitu menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat untuk diagungkan, tempat untuk ruku, untuk sujud, untuk mencari berkah, untuk mencari ketentraman jiwa dan seterusnya. Padahal ini membuka pintu yang sangat besar untuk kesyirikan. Maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan itu. Qalat Aisyah mengatakan, walau la dzalika la ubriza qabruh.
Seandainya bukan karena itu, niscaya kubur beliau itu ditampakkan. Karena hukum asal kubur muslimin adalah di pekuburan kaum muslimin, bukan di rumah sendiri atau tersendiri di suatu tempat tertentu, bukan. Kumpulkan dengan saudara-saudara yang lain. Ghayra annahu yukhsha an yuttakhadha masjidah. Hanya saja dikhawatirkan kubur Nabi nantinya itu dibuat jadi masjid. Mungkin bukan sahabat yang berbuat, tapi orang-orang setelahnya itu. Makanya sejak awal Rasulullah sudah memperingatkan jangan sampai itu terjadi. Baik. Adapun sebagian orang yang mengatakan oh itu di zaman sahabat mereka baru lepas dari kekufuran dan kesyirikan, baru lepas dari jahiliyah. Wajar kalau Rasulullah hati-hati ya. Kita ini sudah lahir sebagai muslim, bahkan sudah puluhan tahun kita ini, nggak perlu takut dengan gitu-gitu. Kita katakan Allah dan Rasulnya telah mempercayai sahabat dengan keimanan mereka. Rasulullah telah bersabda, apa itu? Mal kufra akhsha alaikum. Saya tidak mengkhawatirkan kekufuran menimpa kalian. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan apa? Saya telah mempercayai keimanan kalian. Sementara umat ini, yaitu orang-orang setelah para sahabat, orang di zaman kita sudah puluhan tahun, ternyata apa? Bukan iman semakin kuat, malah semakin lemah semangat untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Bahkan kesyirikan ada pada mereka, kesyirikan yang sahabat sudah meninggalkannya setelah masuk Islam. Sementara orang yang ini sudah puluhan tahun Islam, ternyata keadaannya sama dengan ahlul jahiliyah. Harusnya apa? Dibalik. Sahabat yang imannya kuat saja Rasulullah melarang dan menutup pintu dari kesyirikan tadi, maka orang semacam kita harusnya betul-betul lebih jauh lagi dari kesyirikan-kesyirikan macam tadi. Bukan malah merasa lebih hebat imannya daripada sahabat. Cuma ini adalah kesalahan yang banyak diucapkan oleh para ustadz-ustadz sufiah itu. Tayyib, makna ijmali kanat Aisyah radhiyallahu anha hiyallati marradatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dia inilah yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam maradahul ladzi tuwfi fi. Di dalam sakit beliau yang di situ nanti beliau meninggal. Wahiyal hadirah, dan Aisyah ini hadir waqta qabdi ruhil karim, ketika roh beliau itu dicabut, roh beliau yang mulia. Maka Aisyah menceritakan apa sabda Rasul di akhir-akhir hayat beliau. Fadzakarat annahu fi hadzal marad alladzi lam yaqum min. Maka Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW dalam sakit yang beliau nggak pernah bangkit lagi setelah itu, khasyian nabiyyu khasyiya sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha qabruhu masjidah. Nabi SAW khawatir nanti kuburnya dijadikan sebagai masjid. Yusalla indah, dijadikan untuk tempat sholat. Nah, kalau orang zaman sekarang bahkan dia akan gembira kalau dikasih tahu, oh nanti kuburan Anda nggak disia-siakan, kami akan letakkan Anda di kubur jami. Oh, ribuan orang akan sholat di situ, orang akan bangga itu. Bahkan seperti yang di tempat Ana di sana di Kudus, bahkan apa? Sebagian orang memang mewasiatkan, tolong tempatkan saya di area kiblat dari masjid yang saya bangun itu, yang saya wakafkan. Kenapa? Ada rasa bangga di situ nantinya. Ini adalah apa? Justru merusak segala amalan kalau sampai dia berwasiat semacam itu. Ingin apa? Ingin diagungkan dengan cara orang sujud ke arah dia. Tayyib. Fatajurul hal ila ibadatih. Maka keadaan itu nantinya akan menyeret manusia kepada peribadatan kepada Nabi. Semula ibadah di sisi Nabi, kemudian akhirnya betul-betul doa pada Nabi. Dan itu terjadi sekarang. Banyak orang doa kepada Nabi, menamakan anaknya sebagai Abdul Nabi dan lain-lain. Belum lagi kubur Nabi itu dibawa keluar ke kubur umum. Apalagi kalau sampai dibawa ke kubur umum, mungkin ribuan orang akan senantiasa apa itu datang ke situ, ambil pasirnya dan seterusnya. Tayyib, min dunillahi ta'ala, bukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yaitu Rasulullah bersabda, Allah telah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru min amalihim. Rasulullah memperingatkan dari amalan orang Yahudi dan Nasara. Jangan kita meniru mereka. Masalahnya umat sekarang di sekolah-sekolah justru apa? Diajak pandangan matanya itu kagum kepada Yahudi dan Nasara. Dari sisi perekonomian, bagaimana cara dapat uang banyak, belajar dari cara ekonomi orang Yahudi. Masalah teknologi kepada orang Nasara. Masalah cara agama dan tradisi ikut akhirnya. Valentine mereka juga ikut, Natal mereka juga ikut, tiup trompet ketika tahun baru mereka juga ikut. Tahun baru siapa? Isa Al-Masih ikut juga. Ini adalah apa? Hasil dari mengikor kepada orang Yahudi dan Nasara, pelajaran di sekolah-sekolah itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ni masjid Nabi tu ditutup kan. Kalau dulu dia terbuka juga.
Masjid Nabi, kuburan Nabi itu. Di zaman Rasulullah SAW, kubur Nabi dengan masjid terpisah karena kubur Nabi ada di dalam bilik Aisyah, dan bilik Aisyah sebagai pemisah dindingnya itu. Kemudian ketika terjadi perluasan sampai akhirnya di zaman Abdul Malik bin Marwan, dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah, gubernur Hijaz, bahkan mungkin Makkah Madinah wallahu untuk apa? Untuk meluaskan. Akhirnya apa? Karena tempatnya barangkali tidak sesuai dan sebagainya, akhirnya apa? Perluasannya memasukkan kubur Nabi itu, yaitu bilik Aisyah. Cuma apa? Cuma Umar bin Abdul Aziz menjadikan apa? Dindingnya itu sangat tinggi dan dibuat agar orang tidak mampu untuk sholat ke arah apa itu namanya kubur sekaligus ke arah kiblat. Kalau dia ingin sholat ke kubur, maka mau tidak mau posisi itu mengharuskan dia sholatnya ke selain kiblat. Kalau ke selain kiblat jelas apa? Batal. Maka apa? Mau tidak mau, kalau tidak ingin sholatnya batal, sholatnya tidak ke arah kubur Nabi. Jadi memang dulu sudah apa? Dikasih pembatas ini dan itu dan banyak agar orang tidak sholat di situ. Wallahu a'lam. Maknanya zaman Abdul Malik bin Marwan ini dah buat dinding. Iya, sudah dibuat dinding 3 lapis kata para ulama.